al-insan. Yang kedua an-nas. Yang ketiga al-bashar. Yang keempat adalah Bani Adam. Kalau kita artikan secara etimologi atau secara bahasa, keempat kata ini memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Namun kalau kita artikan secara terminologi atau istilah, keempat kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama al-insan, menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah makhluk yang natiq. Natiq itu bisa bermakna dua. Yang pertama, Allah berikan kita akal. Yang kedua, Allah berikan kita kemampuan berucap, berbicara, berkomunikasi. Ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Orang-orang yang senantiasa mentafakkurkan alam semesta ini, bahwa semua ini ciptaannya, akan bertambah tauhid keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di tengah malam kita tengok ke atas langit, begitu luas, begitu indah, dihiasi dengan awan, ditebari dengan bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit, seluruhnya berputar, beredar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, bahkan lebih, tapi tak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Allah berikan akal kepada kita untuk memikirkan kebesarannya. Belum lagi kebesaran yang Allah ciptakan pada diri kita sebagai hambanya, dalam jasad kita, dalam raga kita, dalam tubuh kita, sampai Allah tanya kita dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sungguh dalam diri kita, dalam raga kita, dalam jiwa kita, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti kita renungkan. Contoh kecil, Allah ciptakan mesin dalam tubuh kita berupa jantung. Jantung itu bergerak, berdenyut, berdetak, dan tidak pernah berhenti. Kalau sekarang ini kita berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, berarti sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mesin yang ada dalam tubuh kita itu bergerak dan tidak pernah berhenti. Dan akhirnya lagi, mesin yang Allah ciptakan tidak pernah terjadi turun mesin. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia disebut dalam Al-Quran dengan an-nas, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kaya butuh dengan yang miskin, yang miskin butuh dengan yang kaya, pemimpin butuh dengan rakyat, rakyat butuh dengan pemimpin. Begitulah kehidupan manusia, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terbaik di antara kita adalah mereka yang ketika menjalin suatu hubungan antara manusia, mereka saling memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, manusia dalam Al-Quran disebut dengan al-bashar, menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk biologis. Saat hujan kita merasakan dingin, saat terik kita merasakan panas, saat haus kita ingin minum, saat lapar kita ingin makan. Itulah kehidupan manusia. Dan yang terakhir, manusia dalam Al-Quran disebut dengan Bani Adam, anak cucu keturunan Adam alaihissalam. An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala jamiyyin illa bil taqwa.
Manusia seluruhnya dari Adam, dan Adam itu dari tanah, dan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab kecuali nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat, kita ini sekarang di atas bumi Allah, berjalan dan hidup di atas bumi Allah, dan suatu saat kita akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan mengalami kematian. Dan yang mesti kita ingat, betapa sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita ini tidak bisa mencegah kita dari kematian. Harta benda yang berlimpah ruah tidak bisa mencegah kita dari kematian. Pangkat, jabatan, status sosial yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Akhlak, budi pekerti, etika moral yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya harta benda dapat mencegah kita dari kematian, tentunya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak akan pernah mati. Kalau seandainya pangkat, kedudukan, jabatan, status sosial yang kita miliki dapat mencegah kita dari kematian, tentunya Fir'aun tidak akan pernah mati. Kalau seandainya akhlak, budi pekerti, etika moral yang kita miliki dapat mencegah kita dari kematian, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah wafat. Beliau diwafatkan oleh Allah, berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah Allah wafatkan kita semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa walad Muhammadin miftahil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'da, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum bitaqwallah alladhi antum ilayhi turja'un. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.